Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang sedang ada di Jaten. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Bu Yuni. Bu Yuni itu nama lengkapnya siapa? Eko Triyuni Setiawati. Oke, Mas. Jenenge saya tinggal dhewe kabeh. Bu Yuni ini punya usaha catering. Namanya apa, Bu? Dapur Uni. Dapur Uni. Iya. Nah, kenapa dinamakan Dapur Uni? Kenapa dinamakan Dapur Uni? Karena panggilan saya dari kecil itu unik. Oh. Jadi dapurnya saya. Oh, gitu. iya. Nama sama panggilan itu apa hubungannya? Yuni jadi Oh, Yuni ini nek cah cilik manggile Uni. pokoknya ada panggilan di keluarga dan teman-teman masa Kalau kecil dia itu cuma panggilan Uni. Dia Gilang Kembung. Oke. Nah, terus ini mulai kapan usahanya ini? Dapur Uni ini sebenarnya saya mulai menerima pesanan itu sekitar tahun 2015-an setelah saya 2015. resign dari kerja. Dulu kerja di mana? Saya dulu pertama kali kerja itu caranya panjang. Saya jadi penjaga toko di Matahari Singosaren. Terus kemudian dipindah ke Batik Keris. Batik Keris. Terus habis itu Deket ya? hijrah ke Jakarta di perusahaan Itu kontraktor. belum nikah? Belum. Masih kinyis-kinyis dulu ya? Masih imut-imut karena baru lulus SM SEMEA. Oh. Kerja di Jakarta setahun, nikah. Terus Ketemunya di Jakarta? saya pacaran sama almarhum suami dari SMP, Pak. Oh, sweet banget. Jadi ke Jakarta itu dalam rangka diajak kerja bareng-bareng di sana. Tapi pada kenyataannya saya kerja di Jakarta, suami kerjanya di Cipanas. Jadi tetap pengennya nggak LDR, tetap saja LDR. Terus kerja di setahun, saya nikah di Jakarta setahun, saya nikah. Terus kemudian saya hamil anak pertama itu sempat resign. Terus musim 97 itu apa itu kemarin? Oh iya, itu ya. Demo besar-besaran itu. Demo besar-besaran itu. 98. 97. Oh, 97 ya. Terus? Itu apa namanya? Kita pindah ke Solo. Karena suami kena PHK. Jadi kita pindah ke Solo, terus suami sempat kerja di enggak kerja di Solo sih, nganggur setahun. Saya di Solo waktu punya bayi itu sempat jadi sales obat, sales batu baterai, terus sales obat, jadi gitu. Jadi yang perjalanannya panjang ya. Iya, sales motor. Terus setelah itu suami balik lagi kerja di Jakarta, nggak sampai setahun dia pindah masuk ke Jawa Pos. Kemudian saya kerja di percetakan di zaman dulu LKS lagi jaya-jayanya itu. Saya hanya karyawan. Di situ saya sebagai pracetak, jadi ngurusi cetakan-cetakan ke percetakan gitu. Terus kerja di sana sekitar 3 tahun. Terus teman-teman sebenarnya sih lebih ke teman-teman suami ya, ngajak kolaborasi untuk bikin advertising. Namanya Fresh Blood waktu itu. Jadi saya keluar bareng-bareng kita mendirikan Fresh Blood Indonesia. Di Fresh Blood saya 5 tahun. Terus kemudian pindah ke advertising juga di namanya Bahana Pro. Itu hanya 1 tahun. Karena kendala saya punya anak kecil, suami di Jakarta, terus pengasuh anak itu keluar masuk gitu kan, maksudnya nyari yang nginep kan susah. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, di situ saya yang awalnya benar-benar nggak bisa masak. Kalau anak saya yang gede itu bilangnya ibu itu masak mie instan yang bumbunya kan sudah jelas, takarannya sudah jelas, masak mie instan aja nggak enak dulu kan. Nah, dari situ saya awalnya bikin kue kering.
Bikin kue kering, tapi ya cuman kalau lebaran gitu aja, terima pesanannya kalau lebaran. Terus kemudian Omsetnya bagaimana waktu kue kering itu awal-awal? lumayan, Lumayan ya. iya, lumayan, dan bikin nggak bisa tidur juga. Waktu itu kan memang, Jadi pokok bahasanya nggak bisa tidur apa kue keringnya? memang persaingan apa dulu kan nggak sebanyak ini ya, persaingannya masih ini ya. Terus kemudian saya mencoba masak bikin pecel lele. Dah itu kok ya suami yang jadi testernya. Dah enak ya wes. Tapi otodidak. Otodidak. Saya nggak pernah. Itu masih 2017. 2017 enggak, sebelum itu. Oh, sebelum. Sebelum itu. Jadi saya resign sempat beberapa tahun di rumah, sempat bikin buka toko alat tulis dan fotokopi, terus tutup juga. Akhirnya ya udah belajar masak ini otodidak. Terus setiap masak suami yang sudah nyobain, tester. Terus nanti kalau suami bilang enak, baru kasih ke teman-teman, kasih ke tetangga gitu kan. Terus pertama kali dulu dapat pesanan dari mana ya, itu ya udah saya nyoba aja, bisa gitu. Belajar bikin arem-arem itu saya ini nggak apa-apa. Belajar bikin arem-arem itu saya ada sih orang di dekat pasar Jaten itu, dia memang bikin arem-arem banyak gitu loh. Terus saya ya ke situ, saya bantuin ya gitu. Terus sebenarnya sih karena ingin belajar gitu, tapi kan biasanya kalau kayak gitu kan aku buat diajari, kita mesti nggak boleh. Jadi saya ya wes di situ karyawan, jadi jadi seharian gitu dibayar 20.000. Nggak apa-apa. Kalau perlu bayar ya. Iya kan ya. Saya pikir wah aku sih untuk ilmunya. Tapi memang untuk rasa kurang kurang gurih, kurang ini. Cuman saya penasaran saja, selama ini saya kalau bikin arem-arem kok nasinya tuh ambiar-ambiar terus tuh kenapa? Ternyata isinya tuh harus benar-benar kering kayak gitu. Jadi ilmunya itu yang saya cari gitu kan. Terus setelah itu ternyata di tempat yang bikin arem-arem itu dia juga terima pesanan sosis gitu kan. Terus sisan belajar. Kok selama ini saya tuh kalau misalnya bikin kulit sosis sekilo itu paling yang bisa dimanfaatkan tuh paling hanya 20 sampai 40 gitu loh. Sobek terus gitu. Kenapa? Dan bikin kulit sosis sekilo aja seharian nggak selesai gitu. Terus ya udah akhirnya tahu ilmunya. Terus tapi yang kerja di situ ngerti nggak, jenengan itu sebenarnya mau mencuri ilmu? kayaknya tapi kayaknya tahu. Karena setelah saya beberapa kali bantu di sana, terus ketika ada pesanan sosis, ada ini, dia kesini gitu loh, wis garapan nang omah wae mbak gitu, garapan nang omah wae. Terus akhirnya ya saya bilang aku sekarang buka pesanan gitu kan, tapi kadang-kadang dulu sesekali arem-arem gitu saya ngambil ke sana. Jadi memutus nggak pelan ya, pelan-pelan gitu, masih kayak gitu. Terus ya udah berlanjut dari snack terus ke nasi box. Nasi box itu yang pesanan paling banyak dulu waktu eventnya Jarum. PT Jarum. Sampai berapa pesanannya? 1.500 kotak. 1.500. Itu dengan jadi jenengan waktu itu perlu yang ngewangi banyak. Iya. Terutama untuk yang pakai. Tapi pas itu ngewangi nyarinya sudah mudah. Pas itu masih mudah. Kalau sekarang memang sudah agak susahnya gini Pak. Kalau sekarang orang itu kan merasa aku dibutuhkan tenagaku, jadi saya PDW ya gitu. Kalau dulu kan orang pengen kerja kayak gitu. Terus ya gampang-gampang susah sih untuk nyari tandem kita kerja kayak gini. Mulai kemudian istilahnya membuka untuk publik, untuk masyarakat ini mulai kapan?
tahun itu 2017. 2017. Iya, mulai berani menerima pesanan dari luar. Namanya gitu. juga sudah dipromosi, di branding. Waktu itu belum. Oh, belum. Kemudian saya punya teman dulu, teman kerja, kebetulan suami istri. Suaminya itu dosen di ISI. Terus dia pas mau ambil doktoral kan harus ada program pengabdian masyarakat. Jadi dia nawarin ke saya. Perasaan bukan gitu deh, Bu. gitu, Pengabdian masyarakat itu tidak harus dokter, dosen semuanya. Pokoknya itulah dia bilang gitu. Nah, tak buatin logo Mbak. Padahal sebelum itu saya itu udah nanya ke dia, Mbak, rego konco Mbak, aku gawe ke logo gitu berapa? Dia menyebutkanlah sekian juta gitu. Wow, jutaan. Iya. Dulu belum ketemu Gilang. Belum. Karena dia memang spesialis itu gitu loh. Terus karena itu saya ditawarin gitu, ya wis gelem banget no, ya wis ra apa Mbak, gelem banget gitu. Gratis. Gratis. Terus yaudah mau pakai nama apa gitu. Saya ngobrol sama suami gitu, terus dapur unik wae piye ya udah dapur unik gitu ya. Tapi nama itu komunikasi sama jenengan karena nama, terus termasuk warna juga gitu kan. Hijau dan ungu. Nah, kemudian terus pada saat berani mulai menerima pesanan itu, karyawannya tetap atau gimana? Pocokan. Berapa Bu waktu itu? Tergantung pesanan Pak. Jadi saya ambil karyawan itu kalau misalnya pesanan di atas 100 pack gitu, saya baru hire orang untuk bantuin. Tapi kalau di bawah 100 pack ya saya kerjakan sendiri. Jadi kemudian jalan berapa lama sampai sekarang waktu nerima udah siap gitu? Kemudian saya benar-benar serius di dapur unik ini setahun yang lalu setelah suami saya meninggal. Wah, karena singar nguripi sopo. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi sempet ya kehilangan arah lah istilahnya gitu. Karena 2 tahun terakhir sejak pandemi itu kan saya memang benar-benar yang nek ono pesanan ya tak tompo, nek ora ya saya nggak nyari-nyari gitu loh. Karena memang sepanjang pandemi itu di rumah saya dan anak. Kalau anak saya yang gede kan kerja di Jogja, saya dan anak saya yang kecil itu bener-bener sama almarhum itu bener-bener kayak disimpan di rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi misalnya dia belanja dia ke pasar, pokoknya kita butuh apapun almarhum yang keluar untuk beli. Jadi saya benar-benar harus di rumah Joko saja kandang gitu ya. Tapi memang backup memang di rumah. Saya memang sebenarnya dulu sebelum pandemi sih saya mau kemanapun bebas gitu loh, yang penting rumah beres gitu. Tapi semenjak pandemi itu benar-benar dijaga, memang suami benar-benar menjaga karena protektif. Iya, gitu. Tapi ya saya tetap aja kena. Orang satu rumah sehat semua, saya yang kena gitu. Tetap saya yang kena 2 bulan ya di karantina di atas gitu. Jadi sejak saya kena COVID itu semakin protektif. Jadi kayak pesenan gitu tadinya nggak boleh, tapi kan saya juga bosen kalau di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Terus ya udah boleh terima pesanan, tapi untuk nganterin pesanan itu harus sama dia. Jadi dia yang nganterin, saya begitu masuk mobil tidur sampai tempat dibangunin, setelah terima barang tidur lagi sampai rumah kayak gitu. Terus kemudian secara mendadak dia nggak ada karena COVID. kecelakaan. Kecelakaan. Jadi sepulang dari ngirim lauk buat bapak ibu untuk puasa, itu sorenya pulang kejeglong kena lubang di daerah Pekonang sana, langsung malam itu juga nggak ada. Jadi ya saya benar-benar dalam jangka waktu 3 bulan setelah dia nggak ada itu benar-benar yang
aku ki meh ngopo, meh. Jadi kayak Gilang dulu ya. Iya. Meh ngopo. Meh ngopo. Masuk Kayak saya dia kan saya nggak mau. Kayak dia waktu putus sama pacarnya itu Sing ndi iki? Sing ndi? jarene lho. Sing ndi iki? Jarene lho. Dapat sedikit cerita itu saya. Kita tuh sama-sama banyak mantan. Iya. Cuma sing ndi gitu loh. Gitu. Oke. Terus kemudian setelah 3 bulan mulai bangkit. Iya. Nah, mulai bangkitnya kemudian jenengan mulai declare promo. Iya. Tambah varian atau ya tetap sama kayak sebelumnya? Tambah varian. Kebetulan kan saya waktu itu ada kayak semacam apa? Ada yang ngajak, ayo ikut pelatihan bikin olahan crispy, gitu kan. Dari Setelah Karanganyar? saya di Solo. Oh Solo, apa Solo? Iswara Food waktu itu. Saya di sana, terus kemudian ditawarin sama ownernya, mau nggak belajar jadi mentor, gitu kan. Terus saya pikir kesempatan ini dan masih ada hubungannya dengan dunia masak memasak kan. Ya udah, saya mau, jadi kita kolaborasi. Iswara Food itu makanan kering, kemudian belajar mentor. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya apa namanya, dari situ saya yang tadinya tidak bisa ngomong di depan audiens, karena sebenarnya waktu kerja saya memang marketing, tapi kan beda. Ketika saya jadi marketing kan saya ngomongnya hanya kalau presentasi pun kan hanya dengan beberapa orang gitu. Beda lah pokoknya dengan kita ngajar gitu ya. Itu terus kemudian banyak pengalaman yang saya dapat di sana, banyak pelajaran yang saya dapat di sana juga gitu. Terus kemudian saya hire adik yang Magelang, yang ngurusi media sosial bareng Mas Gilang. Itu kemudian saya dikenalkan sama salah satu penggiat pariwisata di Temanggung, oke. Ya, jadi terus kemudian kita kolaborasi juga dengan beliau, dan alhamdulillah pelatihan di memasak kita di sana sangat efektif. Sangat efektif, terus pesertanya juga sangat antusias. Jadi berkesinambungan kalau pelatihan di Temanggung. Kalau yang di Solo itu kayaknya beda ini ya. Kalau di sana itu orang-orangnya memang benar-benar ibu-ibu yang memang ingin mengembangkan, ya ingin mendapat penghasilan. Kalau di sini ikut pelatihan itu kayaknya juga hanya sekedar penasaran gitu, gitu. Tapi kayak nggak ada kelanjutan. Tapi kalau di sana itu berkelanjutan. Jadi misalnya minggu ini kita ngajarin apa gitu, terus kemudian ada grupnya kan, Bu, besok ini ya kita ganti menu lagi kayak gitu. Misalnya saya pas masak apa, saya foto terus saya upload di grup gitu, besok kalau ke Temanggung diajarin bikin itu ya, kayak gitu. Jadi memang beda ini ya. Kalau Karanganyar kita baru kemarin ngobrol sama timnya Pak Robert. Jadi memang mereka mau mengadakan pelatihan juga, tapi kalau kemarin kita ngobrol itu mereka untuk ke Karang Taruna, lebih ke Karang Taruna dan PKK. Belum kenal Wetpari? Pak? Wetpari belum. Oh, Wetpari itu yang kumpulan itu teman-teman UMKM itu. Oh ya. Oh, saya malah ikutnya grup UKM di Solo malahan. Grup apa? Paguyuban UKM Solo, PUS. Oh, oke. Nah, sekarang ini yang dibuat apa saja, Bu? Makanan tradisional. Tradisional misalnya makanan tradisional di saya yang yang disukai pelanggan, yaitu kayak carang gesing. Carang, Pak, bukan karang. Oh, carang gesing. Mento. Ini ada. Kebetulan nggak punya. Mento. Ini itu sing watos itu. Itu lento, Pak. Oh. Jadi aku setelah aku semene iki ngertine bedane lento karo mento kuwi to. Atos karo mento itu ada yang bilang gadon. Jadi kayak sosis ayam
tapi terus kita kasih areh, dibungkus daun pisang terus Di dikukus kelas tinggi. kayak gitu. Oke. Nah, terus apalagi Ibu? Terus kue-kue, Kue, roti, segala macam. iya segala macam. Sekarang penjaringan beda sama yang tahun pertama dulu. Jadi misalnya nyawang gitu, wah iki iso gawe gitu. Iya. Oh. Tapi saya juga apa namanya, kalau misalnya ada waktu longgar gitu, saya tetap explore untuk apa namanya, untuk resep-resep yang misalnya sekarang lagi hitsnya apa gitu ya. Oke. Saya explore resepnya itu. Kalau dalam 1 bulan itu rata-rata yang paling dipesan banyak apa? Nasi box, nasi bakar. Nasi box yang paling ini ya, beberapa bulan terakhir ini brownies sama nasi bakar. Ya ya. Nasi kuning. By request. By request, tapi saya juga tetap ini sih, tetap ada stok. Makanya saya kayak kemarin itu by requestnya itu hanya 150 bungkus. Tapi ketika saya bikin status akhirnya membengkak jadi 250 bungkus. Wow. Dan saya kerjakan sendiri. Nah, mereka itu tahunya sekarang sudah dari status gitu. Dari status, dari media sosial, dari Facebook. Kasih tahu dong di mana WA-nya, FB-nya. Kalau WA-nya di 088 224 137340. IG-nya @dapur_unik_kuliner, Facebook-nya Dapur Unik Kuliner juga. TikTok-nya juga Dapur Unik Kuliner. Nah, ini Twitter Dapur Unik Kuliner juga. Nah, ini saya ngajarin siapa? Saya enggak siapa? Betul. Jangan tanya saya. Bukan, maksudnya kapan begini. uploadnya itu. Bukan, maksudnya gini Bu. Jadi yang betul begitu, namanya sama semuanya. Iya. Jadi nggak logo, nama klik gitu loh, gitu. Iya. Mungkin itu Facebook beda, IG beda. Aduh, mumet nanti gitu loh. Oke. Nah, jenengan ini nanti saya medsos dhewe ya. Medsos sendiri. Oke. Sendiri. Nah, tapi sekilas menggunakan medsos itu efektif menurut jenengan? Udah efektif? Efektif. Hmm. Efektif. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya mau bikin menu, Ya. itu inspirasinya dari mana? Aku mau bikin menu baru nih, ini sudah ada. Bikin menu lagi, tambahan. Inspirasinya gimana? Biasanya ya itu dari misalnya saya lihat di media sosial, ini yang lagi hits apa, yang lagi tren apa gitu. Itu nanti yang dijual berdasarkan yang ada di etalase digital itu. Iya. Kalau yang kemudian langganan sama jenengan Bu, Pak, yang sudah tetap. Yang sudah tetap pelanggan saya yang tetap itu Pegadian. Pegadian Karanganyar. Solo dan Karanganyar. Solo dan Karanganyar. Terus apa namanya, kantin di rumah sakit jiwa. Apa tuh? Oke. Terus ada di pabrik packaging di daerah Jajar. Kalau yang apa, instansi perusahaan yang Itu nasi atau apa? nasi, kadang-kadang ya snack, ini jadi Itu untuk makan siang. biasanya mereka pesan untuk misalnya kayak untuk acara-acara, misalnya kayak ada pengajian atau acara-acara rapat. Emang kalau satu box itu harganya berapa sih Bu? Untuk apa? Nasi. Ah, Nasi itu mulai, kalau untuk acara-acara gitu mulai 15.000. 15.000. Tapi beda lagi kalau untuk kegiatan Jumat Berkah itu kita lebih murah. Kalau sekarang yang ngewangi berapa orang? Sekarang yang ngewangi untuk perbaikingan satu perrotian itu Mbak. Perbaikingan Mbak ngomong. Indah. Tapi Perbakin. kalau untuk apa namanya, yang kayak gini yang maksudnya yang bisa saya panggil tetap itu ada 2 orang. Nah, saya ini kan perumahan. Kalau yang perumahan di sini ada yang memang langganan juga. Ada kalau untuk acara pengajian Oh, kayak gitu bukan biasanya. kalau misalnya yang untuk konsumsi setiap hari gitu nggak ada Ada juga. jadi semisal saya
ada pesanan apa gitu kan saya sekalian open order gitu. Ada beberapa yang kemarin juga sebelum sebelum pandemi itu ada pas pandemi ding, tapi sebelum puasa itu dari kantin sehat Fakultas MIPA UNS. MIPA ada dari story ya. Aman. MIPA UNS itu sing juga anak iki Fakultas Sastra ya. Oke. Nah, Bu, sekarang yang ini kalau nggak menyebutin nggak apa. Sekarang omsetnya sebulan rata-rata jadi berapa? Kamu kalau nggak menyebutin nggak apa-apa. adalah. Oh, kamu ada ini? Adalah. Oh, enggak. Karena enggak pasti, Pak. Jadi apa namanya? Rata-rata. Kalau pas musim orang digawe kayak gitu ya lumayan. Belum lagi kalau pas ada tambahan dari pelatihan kayak gitu. Sekarang sudah bisa saving ya, Bu ya? Sudah, tapi sekarang saya savingnya lebih ke menambah alat-alat masak, investasi. Kalau saving yang ini belum inilah. Bu, menurut jenengan kiat suksesnya dari tadi sebenarnya Dina awal-awal nangis loh lagi. Oke, makanya aku kepiye carane nggo ki nangis ini ya ora apa-apa. Nah, sekarang ini dari yang sekarang sudah kan. Iya. Menurut jenengan kisah suksesnya itu apa? Kisah sukses. Jenengan sekarang bisa sukses. Iya. Maksudnya yang membuat saya bisa ini bagus, omsetnya bagus, kemudian orang sudah punya organik pesan. Iya. Kalau bagi saya bisnis itu juga harus disertai dengan sosial. Jadi pengalaman saya ditinggal almarhum itu termasuk yang menginspirasi saya untuk menjadi mentor masak kayak gitu itu karena semua perempuan itu mau sesettle apapun suami kita, mau sebanyak apapun tabungan yang dipersiapkan untuk kita, tapi kita juga harus mempunyai keterampilan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan apa yang akan terjadi gitu. Kalau kita nggak punya bekal apapun ketika kita ditinggal, yang nggak usah ditinggal meninggal lah, misalnya tiba-tiba suami kena PHK atau tiba-tiba suami sakit, itu kan kita sebagai perempuan harus menggantikan dari tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu. Sebenarnya sih itu. Jadi saya percaya kalau kadang-kadang kita di Temanggung itu nggak dibayar ya Mas Gilang ya. Kadang-kadang nggak dibayar gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Maksudnya ketika setelah pelatihan di sana itu ada yang bilang, Bun, aku sekarang ini loh ada pesanan, kan pernah kita belajar di sana carang gesing gitu kan. Ya itu ada satu orang itu yang berkelanjutan dapat pesanan, jadi dia janda juga. Yang tadinya hanya jualan gorengan di depan rumah itu bisa nambah menu dan menerima pesanan juga. Nah, di situ saya merasa rezeki itu tidak hanya berupa uang kalau bagi saya. Jadi banyak temen. Berarti rezeki itu sebenarnya silaturahmi. Iya. Nah, kuwi to kandhani. Jadi aku juga mancing kuwi sakjane 15 menit. Jadi berapa kita ya udah wawancara banyak banget ya. Ketika kita tanya apa sukses story-nya, rata-rata arahnya sama. Iya. Silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Berbagi. Dua itu adalah kunci. Dan bersyukur. Sopo mesti ngomong bersyukur? Oh, ngene handoko mau. Syukur. Bersyukur. Iya, itu. Jadi saya tuh pernah ngobrol sama siapa ya, saya nggak lupa. Jadi gini, kalau kamu kerja, kamu nyari uang, yang kamu dapat ya cuma uang, gitu loh. Jadi ketika kamu dapatnya uang, ya wes duit kuwi gampang entek.
gitu. Tapi kalau kamu kerja, kamu ingin dapat berkah, ya uang kamu dapat, berkahnya juga ada gitu. Sajane ada iki wawancara ustadzah apa wawancara Bu Catering. Saya hanya menyerap. Saya hanya menyerap ini saja. Jadi hal-hal yang positif itu yang maksudnya selalu saya ingat gitu loh. Kalau yang dari apa namanya penggiat pariwisata yang di Temanggung itu juga dia perempuan mandiri banget, terus yang selalu ditekankan ke saya, Mbak, kalau bekerja itu yang ikhlas. Wis pokoknya kudu ikhlas, arep dibayar kudu ikhlas gitu. Jadi jangan mengeluh. Sekarang sudah ketemu ya, konsepnya kaya itu justru berbagi ya Bu ya. Iya. Nah, silaturahmi, Ya. bersyukur. Oke. Nah Bu, kira-kira ke depan masih pengen nambah apa lagi? Obsesinya yang masih pengen masih pengen dicapai apa? Yang masih pengen dicapai, saya kemarin ngobrol sama Mas Gilang, saya pengen, kalau selama ini kan kita berbagi ilmunya kan offline. Jadi saya pengen lewat media sosial ini saya juga berbagi ilmu, jadi misalnya masak, terus berbagi tips apapun itu. Pinter kowe nang. Itu konsepnya Pak Panjang. Aku saat durunge ngene njaluk uruk sik. Gitu. Jadi sih ya. Terus kalau sekarang saya lagi kemarin ada kesempatan belajar di Shopee Creative Day itu selama 1 bulan. Saya ikut semua. Jadi di Teknopark Oke, ya. Iya. Saya pikir kan ya yang bakalan ikut tuh orang-orang seusia saya lah, paling enggak agak muda dikit gitu. Ternyata saya bergabung dengan para mahasiswa. Generasi X. Ya, jadi produk sudah. Pengen nggak sekarang punya lapak sendiri fisik gitu? Pengen. Sudah ada pikiran? Saya itu beberapa kali, karena ada beberapa orang yang misalnya mbak aku DKI gawean gitu. Saya pengen punya beberapa booth yang memang untuk menampung orang-orang yang memang benar-benar pengen bekerja gitu loh. Benar-benar mereka pengen bekerja, pengen sih kayak gitu. Cuman bismillah saja. Belum modal piro to sakjane. Kita cari CSR aja ya, Pak. CSR. Nah, Bu, dari sekian ini kira-kira kalau misalnya ada yang pengen belajar sama jenengan, boleh nggak? Boleh. Kemarin waktu saya di Shopee Creative Day itu ada dua remaja gitu nyamperin saya. Terus dia bilang, Bu, kalau saya pengen belajar gitu, bayarnya berapa? Gitu. Terus kan tak tanya gimana. Ibu saya penjual soto, saya kerja jaga di rentalan gitu kan. Tapi saya juga pengen menambah penghasilan dengan menerima pesanan. Kalau ibu sudah nasi soto, saya mau ke snack gitu kan. Terus berarti tinggalnya di Solo aja, di sekitar sini aja. Iya. Ya udah ke rumah aja. Kalau pas saya ada pesenan, boleh ke rumah, sisan belajar. Kowe magang ning kene lang. Sisan belajar. Tapi kalau pas saya nggak ada pesenan, terus kamu pengen belajar, pengen bikin apa, nanti tak kasih tahu. Kamu belanja apa aja, bawa bahan sendiri ke rumah, tak ajarin. Terus bayarnya berapa? Dia bilang gitu kan. Saya nggak pernah matok harga. Kalau maksudnya kalau memang kamu udah mau bawa ini, kalau kamu ada rezeki mau ganti uang gas ya silahkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Maksudnya kan saya hanya berpikir bahwa kebaikan yang kita tanam saat ini, meskipun bukan kita yang akan memetik, tapi keturunan kita nanti yang akan menikmati. Nggak takut ilmunya dibajak? Enggak, karena rezeki itu sudah ada takarannya dan tidak bakal tertukar. Hilang. Berkali-kali toh kita wawancara mesti jawabannya mesti ngono kuwi jawabannya. Iya. Siapapun mbok kuwi dari yang kecil itu sampai profesor jawabannya mesti kayak gitu itu. Iya. Wis titik. Iya memang. Tapi nek sing diwawancari konsone Gilang beda.
rezeki itu tidak akan tertukar, tapi kalau pacar bisa Nah, tertukar. aku pengen ngomong kuwi. Kalau dia dipertukarkan. Iya. Oke, Bu. Nah, ini dalam rangka apa ini ada kayak gini? Ini jadi di bulan Juni ini, tanggal 2 Juni kemarin almarhum, hari lahirnya almarhum suami 2 saya. Juni. Hari ini Kudune kemarin tanggal 1 Juni gitu ya. jenengan ya. Kudune 1 Juni, hari Hari lahir Pancasila. Pancasila. Hari ini hari lahir almarhumah ibu. Jadi Oh. yang dua orang ini yang menginspirasi saya juga menguatkan untuk, juga. Iya, iya karena ya Jadi kan tanggal berapa? saya besok Oh, isik Besok. Juni kabeh. pintu masih terbuka untuk menerima hampers. Untung aku ora trauma karo wong Juni, aku traumane karo wong Mei. Nek tok pasangan Mei. Aduh. Oke. Itu. Ya, ndak apa-apa, Bu. Saya Bu. Nah, ora situ. Nah, jadi ini kelompoke Juni, terus ini Bandaan. Iya. Apa ini, Bu? Ini apa termasuk produknya? Ini termasuk juga. Jadi Oh. Dicipil banyak apa? yang Oh. pesen tumpeng-tumpeng apa namanya? Tumpeng-tumpeng untuk bancaan. Itu nasi kuning. Kita yang di sini juga yang favorit juga nasi kuning, Nasi Mas. kuning. Karena nasi kuning saya benar kalau untuk makanan tradisional itu saya berusaha untuk benar-benar ya rangkaiannya itu gitu loh. Kalau nasi kuning kan kalau yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu kan paling nasi Ya, Bu. kuning apa tempe, telur, perkedel. Kalau saya benar-benar ya rangkaiannya nasi kuning komplit gitu. Saya juga nyarankan sama Gilang kalau jualan di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Iya. Iki dicoba ya? Iya. Ya, Oh, bentar oke. saya tak ambil anu. Lanjut di sendok. dan sosmed sama Mbak Dina ya. Oke. Oke, Tapi makan gitu. Dina biar dandan. Oh ya. Ini cek dulu aja ya. Ya. Tak jikok tuh ya. Apa? Oh, Dah. centong. Centong. Nah ini Bu, ternyata Ibu itu, Bu Yuni itu luar biasa. Ini loh, gerehnya itu loh yang luar Nah. biasa. Kan ini orang sudah sulit cari. Iya, gereh petek. Saya itu sudah bosen sama ayam, Monggo. segala macam ayam, kecuali dimasak berbeda. Ya. Nah, nek wis kayak gini, nasinya mana? Nasinya ini. Oh, monggo, iki toh. dipotong ini. Oh, Di maksud dalam dipotong. sini ada juga. Oh, ini aja ya, Ya. Bu ya. Jenenge wong dhisik iki sithik lah. Nek oke iki jenenge mangan. Ini Pak Madiang. Bang kasih menu kuliner. Pak. Gitu, Pak. Oh, nanti. Ya, Pak. Iya, Bu ya. Nanti. Iya. Chef ini Pak Bambang aja. Saya mau buka nasi goreng, Bu. Oh ya. Mm-mm. Saya kapan itu juga Pak kayak chef ya. Wah. Ini. iya, Ini gudangan, gudangan. gereh, telur, Gereh, botok, bodoh. bungku, Ini bodoh pelas. sambil pelas. Pelasteri. Keras, Pak. Ora pelasteri ya, Neng. Ada Pelas ini? itu yang ini, ya. Oh ya. Ini yang bungku. Saya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, pakai Apa sendok. bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendok. Oh, ada sendoknya toh? Bismillahirrahmanirrahim. Lantunnya mana? Ini. Nah, Bodoknya. Jadi bener, kerennya itu bener-bener ini tradisional, bukan sing berbau maksudnya ayam dan sebagainya, daging itu loh. Tapi mungkin misalnya orang ini request juga tetap bisa. iya tetap bisa. Kadang-kadang ada yang minta nasi bancaan tapi plus lauknya minta ditambah ayam, kecap kayak gitu. Tapi orang banyak Bu yang pesen nasi istilah Banyak. deso gini. Banyak. Iya, karena bosen orang Iya. western ini Kadang- bosen banget. Kalau puasa gitu kan saya juga untuk lauk buka puasa gitu. Ketika saya masak yang modern gitu tuh ini yang order sedikit, tapi begitu saya open order nasi gudangan, nasi bancaan gitu kurang-kurang, masak berapapun kurang-kurang gitu. Ya, benar. Oh, ya Allah, Ya, coba banget ya kan ternyata. bancaan itu kan identik dengan jajan pasar. Don keno.
Dono saya apa? Dono apa? Iya. Enak tenan. Enak tenang. Patah iki. Wah, ketok iki. Ambil video. Bikin kayak gini bisa berapa lama, Bu? Ini tadi saya mulai masak jam 6:30. Ini sih masakan paling cepat. Mantap. Jadi teman-teman kalau mau pesen silahkan ke Bu Yuni Jaten. Tapi mungkin tidak perlu datang juga kan sekarang. Bisa lewat mapnya sudah Mapnya ada. ada. Enggak, maksudnya hari gini ngapain harus datang? Iya, bisa pesan Pesen lewat WA. WA. Kemudian dikerjakan transfer DP. DP. Di Instagram ada link klik pesen. Oke, di Instagram juga bisa. Iya. Ada linknya untuk WA. Nanti kemudian DP ya bos baiknya. Iya. Terbaiknya. Iya. Boleh nanti Mas Bidang yang belanja. Nomornya jenengan. Habis itu kemudian bisa dikirim, baru dikirim Iya. ketemu. Jadi Iya. nggak perlu sekarang itu ketemu langsung itu. Jadi pandemi itu mengajarkan kepada kita sebenarnya ojo okeh ketemu Ngomong. Maksudnya sing kene gunane, tapi Iya. kalau silaturahim mah boleh-boleh aja. Boleh. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Bu? Ya, silah. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau saya sih ya itu maksudnya untuk perempuan-perempuan perempuan-perempuan di Solo dan sekitarnya di Indonesia terutama Kudu bakoh. kudu bakoh, harus punya keterampilan. Oke. Ada saatnya kita bermanja-manja, ada saatnya kita kudu mandiri gitu. Harapannya apa terakhir? Harapannya untuk saya sendiri atau untuk terserah, ya, pokoknya. kalau harapannya untuk saya sih, saya tetap kepengen bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya bisa mewujudkan impian dan cita-cita almarhum suami saya. Terus apa namanya, saya juga impian saya pengen membantu banyak orang, tetap berguna untuk Iki nek banyak orang. KKNI level 9, Bu. Nek KKNI Kok bisa? kualifikasi kerja nasional itu level 9. Jadi setingkat profesor. Karena nek sudah mengucapkan kata bermanfaat itu Iya. level 9 profesor. Oh gitu. Karena tidak banyak yang bisa mengucapkan kata manfaat itu sulit. Jadi aku golek keuntungan ya urusanku. Oh gitu. Dan Saya berbagi. malah- iya. Jadi konsepnya sudah ketemu semua. Bu Yuni, terima kasih. Sehat terus, bakoh Amin, terus, bakoh terus. menginspirasi terus, Insya lebih Allah. banyak masyarakat, kemudian keluarganya juga sehat, bisa Amin. lebih bermanfaat lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?